menyebutkan beberapa penyimpangan dalam akidah, yaitu menganggap bahwa apapun yang dilakukannya dari kebaikan ataupun keburukan adalah qada dan takdirnya Allah yang ia tidak mampu, tidak bisa menghindar sama sekali. Lah itu penyimpangan akidah. Karena itu penyelewengan akidah itu terjadi. Kalau bahasa trennya itu sekuler, liberal, dan yang lain sebagainya. Itu penyimpangan akidah. Yang jelas akidah yang benar yaitu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di mana akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini berada di tengah-tengah di antara akidah yang nyimpang, di antara akidah yang sesat dan menyesatkan. Dan itu sudah jauh-jauh hari Nabi SAW memerintahkan kita untuk tidak keluar dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya sampai kapanpun ada dan yang paling dominan dan paling besar. Sekalipun di luar sana ada kelompok-kelompok yang menyimpangkan, yang menyesatkan, yang fahamnya itu sekuler atau liberal. Kalau dalam bahasa kitab ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Murji'ah dan yang lain sebagainya. Walhasil intinya akidah yang keluar dari ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akidah yang tidak sesuai yang dibawa oleh para sahabat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu kita nggak boleh kemudian ketika melakukan kejahatan, ketika melakukan kemaksiatan, atau ketika kita melakukan ketaatan, bahwa kita menganggap tidak memiliki kendali dalam perbuatan tersebut. Ini salah. Ini salah. Karena itu di sini disebutkan. Dan Imamul Ghazali di dalam kitabnya juga menjelaskan bahwa hal tersebut banyak orang yang salah pemahamannya, banyak yang keliru, banyak yang terpleset. Karena apa? Kurang mengerti, kurang paham. Dari mana mereka terpleset? Karena mengikuti ayat al-mutasyabihah. Ayat al-mutasyabihah, mengikuti takwil atau penafsiran dari dirinya tanpa didampingi dengan keilmuan yang kokoh dan luas. Biasanya itu orang yang tidak pernah mondok. Biasanya orang yang nggak pernah mondok. Kemudian ia banyak belajar hanya dari membaca. Banyak belajar atau banyak mengetahui, bukan belajar. Banyak mengetahui sesuatu dari membaca. Akhirnya mereka terkadang dari apa yang dibaca mentakwil, mentafsirkan dengan pemahamannya, dengan pemikirannya, tanpa memiliki dasar kuat dalam keilmuan. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala sudah melarang mengikuti ayat mutasyabihat atau mentakwil tanpa didasari ilmu. Sudah dijelaskan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an.
mereka adalah orang-orang yang memiliki kekacauan dalam hatinya. Fa'amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Fa'amal ladzina fi qulubihim, dan adapun mereka yang di dalam hatinya itu ada zayghun, keluar dari kebenaran, tergeser dari yang hak, fayatabi'una ma tasyabaha minhu, mereka akan mengikuti apa yang samar, yang serupa dari permasalahan. Jadi yang sesuatu yang dipikirkan olehnya itu seakan-akan dengan logika cocok, sesuai menurut pemahaman ini, ngikuti yang mata syabah. Itu semua apa? Ibtigha al fitnah. Tidak lain tujuannya dia itu apa? Mencari fitnah, mencari keributan. Wabtigha ta'wilih, dan mengikuti atau mencari takwilnya, pemahamannya sendiri. Nah, itu semua terjadi karena apa? Li jahalihim biwukuhim fi syubuhat walab. Nah, karena kebodohannya. Sedangkan Allah sudah mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Ya. Ada perbedaan antara ahlu tafsir. Ada yang mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wis, titik itu. Tidak ada yang mengetahui tentang ayat al-mutasyabiha, nah, kecuali Allah. Ada riwayat bukan hanya Allah tahu, tapi juga apa? Warasikhuna fil ilmi, orang yang benar-benar memahami, yang menguasai keilmuan. Nah, tapi ada yang mengatakan enggak, hanya Allah. Lah terus, warasikhuna fil ilmi, mereka orang-orang yang punya ilmu, bukan hanya sekedar punya ilmu, tapi benar-benar memiliki ilmu. Justru mereka mengatakan apa? Ya guluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Justru mereka yang punya ilmu nyari aman dengan mengatakan aku beriman kepada Allah dengan hal tersebut. Takut salah dalam mentafsirkan, takut salah di dalam memahami, sehingga mereka justru ngomong aman nabi. Wis aku pokoknya beriman. Jadi kalau pertama, ya, perbedaan antara ahlu tafsir yang mengatakan bahwa yang mengetahui Allah dan ar-rasikhuna fil ilm. Tapi yang kedua mengatakan hanya Allah yang tahu. Adapun ar-rasikhuna fil ilmi, justru mereka nyari aman agar tidak salah. Ya, mereka mengatakan aman nabi, wis kami beriman. Paham ya? Lah, karena itu mereka ini karena mengikuti, akhirnya apa? Yang tidak benar diikuti sama mereka, diyakini benar. Yang salah dianggap betul sama dia. Kenapa? Ngikuti. Ngikuti. Padahal mereka tidak benar-benar memahami, tidak benar-benar mengerti. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan fali gusurihim lam yutiku mulahadhatakun hadzal amr. Nah, sebetulnya mereka itu karena pemahamannya yang pendek, pemahamannya yang singkat, mereka tidak mampu memerhatikan yang lebih, ya, tentang permasalahan ini. Sehingga apa? Mereka memaksa diri dari apa yang tidak mampu, memaksa diri untuk apa? Berada di tempat yang dia tidak bisa mengendalikan. Dia tidak bisa mengendalikan. Padahal dia berada di tempat itu adalah larangan. Dilarang berada di tempat itu, memaksakan diri untuk berada di tempat
terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sehingga dia tidak bisa menghindar. Nah, karena itu sudah dilarang. Nah, sudah dilarang. Makanya diperintahkan untuk diem tentang masalah itu, diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah untuk diem. Sehingga apa? Lakukan apa yang diperintahkan, jauhi apa yang dilarang. Itu tugas kita. Adapun masalah yang bukan ranah kita, bukan bagian kita, jangan kita mencari tahu. Lah ini kita masuk di ranah yang bukan ranah kita, bukan wilayah kita, bukan wilayah kita. Karena itu kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya itu, uskutu, ya, fama lihadza khuliqtum. Lakukan apa yang semestinya kamu lakukan, diam dari apa yang bukan bagian kamu. Ya. Sesuai dengan firman-Nya Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya apa yang dilakukan Allah. Karena Allah bukan untuk ditanya, tapi kita yang akan ditanya. Jangan kita minta pertanggungjawaban kepada Allah, karena yang harus meminta pertanggungjawaban itu Allah kepada kita. Nah, Allah kepada kita. Nah, karena itu kita harus menghindar dari pemahaman-pemahaman akidah yang menyimpang.